Halo Auto Viewers, kamu tentu tahu tentang isu pemanasan global, penyebab yang membuat para pabrikan semakin memperketat emisi gas buang kendaraan yang diproduksinya. Di beberapa negara, mesin konvensional yang menggunakan sistem pembakaran dalam sudah tidak diizinkan lagi untuk digunakan. Kali ini, kita akan bahas emisi gas buang dan bagaimana cara mengetahui kadarnya dalam kendaraan. Pantengin terus. Terima kasih bagi Autoviewer yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe di pojok sini, sekalian pencet juga tombol loncengnya. Kandungan emisi gas buang yang keluar melalui knalpot sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Standar ambang batas emisi gas buang yang banyak digunakan di dunia adalah standar Euro. Indonesia juga sudah meratifikasi standar Euro untuk dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat aturan mengenai ambang batas gas buang di dalam negeri. Yang paling menjadi perhatian adalah ambang batas HC atau hidrokarbon dan CO atau karbon monoksida. Untuk NOx atau nitrogen oxide, sementara ini pemerintah belum memasukkan parameter NOx sebagai polutan yang diatur ambang batasnya. Ambang batas HC dan CO tertuang dalam peraturan pemerintah di tiap kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Jadi, semua kendaraan yang beroperasi harus di bawah ambang batas HC dan CO yang sudah diatur oleh pemerintah. Kalau tidak, maka kendaraan tersebut tidak boleh beroperasi lagi. Apa itu HC? HC adalah senyawa hidrogen dan karbon yang berasal dari bahan bakar kendaraan. Sementara CO adalah senyawa yang terdiri dari satu atom karbon yang berikatan dengan satu atom oksida. Senyawa ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna pada internal combustion engine. Alat untuk mengukur kadar emisi gas buang dinamakan dengan gas analyzer. Pada bagian depan gas analyzer terdapat display yang akan menampilkan parameter hasil pengukuran, seperti hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, lambda, dan air fuel ratio. Apa arti dari parameter-parameter tersebut? Nanti akan kita bahas, makanya tonton terus. Selain membaca emisi gas buang, gas analyzer juga akan memberi gambaran tentang kondisi mesin dan efisiensi pembakaran. Khusus untuk karbon monoksida dan hidrokarbon, setiap daerah punya aturan tersendiri dan mempunyai ambang batas yang berbeda-beda. Dalam hal ini, saya akan menggunakan aturan di Kota Bandung. Beberapa penyebab kadar CO tinggi diantaranya adalah filter udara yang mampet. Untuk mobil yang menggunakan karburator, bisa jadi karena setelannya kurang tepat. Untuk kendaraan injeksi, bisa jadi karena injektor tidak dapat membuat pengabutan dengan baik. Hidrokarbon tinggi biasanya disebabkan oleh tekanan kompresor rendah, timing pengapian kurang tepat, atau bisa juga karena busi dan sistem pengapian yang kurang baik. Untuk karbon dioksida, beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa kandungan yang baik adalah berada di antara 12-15%. Angka ini menunjukkan bahwa homogenitas pencampuran udara dan bahan bakar serta efisiensi pembakaran berada pada titik yang optimal. Untuk oksigen, nilai yang diizinkan tidak boleh melebihi 2%. Semakin sedikit menunjukkan bahwa udara yang masuk digunakan sepenuhnya untuk pembakaran. Lambda dan AFR atau air fuel ratio adalah dua parameter yang saling berhubungan. Nilai AFR yang ideal secara teoritis adalah 14,7/1, artinya 14,7 bagian udara dicampur dengan 1 bagian bahan bakar. Tetapi kenyataannya secara praktis di lapangan, AFR yang masih diperbolehkan adalah berada pada kisaran 14,5 sampai dengan 15,5. Apabila AFR menunjukkan angka 14,7/1, artinya nilai lambdanya adalah 1. Sulit untuk mendapatkan nilai ideal tersebut, maka nilai lambda yang masih diperbolehkan adalah 0,95 sampai dengan 1,05. Apabila kurang dari 0,95 berarti campuran gemuk, sementara apabila lebih dari 1,05 berarti campuran kurus. Berikut adalah angka-angka ideal untuk parameter yang muncul pada display gas analyzer. Apabila sudah ada gambaran mengenai kondisi ideal, saatnya kita lanjutkan pada proses pengukuran. Siapkan alatnya yaitu gas analyzer, hubungkan dengan sumber listrik dan tekan tombol powernya yang biasanya berada di bagian belakang. Proses pemanasan gas analyzer biasanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Pada display akan terlihat timer waktu dan kita tunggu prosesnya selesai. Setelah itu, pada display akan menunjukkan proses zero kalibrasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada sisa gas buang terdahulu yang masih ada pada gas analyzer. Proses zero kalibrasi terjadi secara otomatis pada saat awal penggunaan. Namun, ada juga alat jenis lain yang harus melakukan zero kalibrasi secara manual dengan menekan tombol zero.
Kemudian, apabila sudah muncul tulisan mode gaso, artinya alat siap digunakan. Selanjutnya, nyalakan mesin kendaraan sampai mencapai temperatur kerja. Berikutnya, masukkan exhaust probe ke dalam knalpot. Lalu tekan tombol End _mesh atau Enter _measurement, artinya tombol untuk masuk pada proses pengukuran. Display akan menunjukkan tulisan starting. Proses ini akan berlangsung selama 30 detik. Kemudian akan muncul kembali tulisan RDY mode gaso. Tekan lagi tombol Enter _measurement, dan selanjutnya gas analyzer akan membaca kadar emisi gas buang dari kendaraan. Pada awal pembacaan, pada display akan muncul angka-angka yang bergerak secara fluktuatif. Ini normal karena gas analyzer sedang melakukan proses analisis. Amati proses tersebut hingga pergerakan angka cenderung lebih stabil. Apabila angka sudah cenderung stabil, tidak ada fluktuasi perubahan yang signifikan, tekan tombol Hold _print untuk mengambil data tersebut. Selanjutnya tekan kembali tombol Hold _print untuk mencetak data tersebut. Berikutnya, tekan tombol ESC atau Escape sebanyak 2 kali untuk keluar dari proses hold dan proses pengukuran. Cabut probe dari knalpot dan matikan mesin kendaraan. Apabila akan melakukan pengukuran pada kendaraan yang lain, jangan lupa untuk menekan tombol 0 sebelum memulai pengukuran berikutnya. Apabila pengukuran sudah dilakukan berkali-kali pada beberapa unit kendaraan, bisa juga dengan menekan tombol Purge. Tombol Purge ini sama fungsinya dengan tombol 0, yaitu untuk menghilangkan sisa gas buang. Tetapi durasi waktu pembersihannya lebih lama daripada proses zero kalibrasi. Oke, sekarang kita coba analisis hasil pengukuran yang sudah kita dapatkan. Hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dari data yang diperoleh, maka bisa disimpulkan bahwa kinerja mesin dan proses pembakaran masih ideal, dan emisi gas buang masih berada pada ambang batas yang diizinkan. Apabila hasil pengukuran tidak cukup baik, maka perlu dilakukan servis pada mesin kendaraan. Oke Auto Viewers, demikian pembahasan analisis mengenai emisi gas buang dan cara penggunaan gas analyzer. Semoga bermanfaat. Agar Auto Viewer dapat terus melihat video-video yang lain, silakan untuk subscribe channel ini. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini. Bagi Auto Viewer yang menyukai video ini, silakan untuk like dan share. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam kompeten.